Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia hingga saat ini belum mengimpor gas bumi dari luar negeri. Indonesia masih memanfaatkan produksi gas bumi dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Kementerian ISDM mencatat rata-rata produksi gas pada semester 1 2025 mencapai 1.199,7 MBOEPD atau 119% dari target APBN. Capaian tersebut membuat Indonesia hingga saat ini belum mengimpor gas bumi dari luar negeri. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan, Indonesia masih memanfaatkan produksi gas bumi dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Prioritas alokasi gas untuk domestik tersebut dinilai sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya jika kebutuhan gas domestik sudah terpenuhi, sisa produksi gas dalam negeri baru bisa diekspor. Sampai dengan hari ini belum pernah kita impor gas. Sampai dengan hari yang saya bicara ini. Jadi kita masih mampu mengelola antara komitmen kita dengan luar negeri dengan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian ISDM, total penyaluran gas bumi selama semester 1 2025 tercatat mencapai 5.598 miliar British Thermal Unit per hari. Pemanfaatan gas bumi untuk domestik masih tetap mendominasi, mencapai 69% atau setara 3.877 BBTUD. Sementara porsi ekspor hanya 31% atau setara 1.721 BBTUD. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Realisasi investasi sektor ASDM pada semester 1 2025 mencapai 13,9 miliar dolar Amerika atau setara 225,1 triliun rupiah. Capaian semester ini juga menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi investasi pada semester pertama 2025 mencapai 13,9 miliar US dollar atau setara dengan 225,1 triliun rupiah. Realisasi ini naik dibandingkan dengan semester pertama 2024 yang hanya mencapai 11,2 miliar US dollar. Capaian semester 1 2025 ini juga menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Capaian investasi sektor SDM pada semester 1 ini didukung realisasi investasi sektor migas yang mencapai 8,1 miliar US dollar, investasi minerba 3,1 miliar US dollar, EBTKE 0,8 miliar US dollar, dan ketenagalistrikan 1,9 miliar US dollar. Selain investasi, realisasi pendapatan negara bukan pajak sektor SDM pada semester 1 2025 juga mengalami kenaikan atau mencapai 138,8 triliun rupiah atau sudah mencapai 54,5% dari target PNBP tahun 2025 yang mencapai 254,5 triliun rupiah. Realisasi terbesar disumbang oleh sektor mineral dan batu bara yang mencapai 74,2 triliun rupiah, sektor minyak dan gas bumi yang mencapai 57,3 triliun rupiah. Adapun untuk sektor energi baru dan terbarukan atau EBT menyumbang 1,09 triliun rupiah dan sektor lainnya mencapai 6,2 triliun rupiah. Kementerian SDM juga mencatat serapan tenaga kerja sektor SDM sepanjang semester pertama 2025 mencapai 753.578 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan 6 nama calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Ke-6 nama tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan 3 nama calon ketua dan 3 nama calon anggota Dewan Komisioner 2025-2030 yang lulus seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua. 6 nama kandidat ini berasal dari latar belakang lembaga keuangan, perbankan, dan industri jasa keuangan yang berbeda. 3 calon ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 yakni Dwi Tia Putra Suyasa Besar, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, dan Purbaya Yudi Sadewa yang saat ini menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Sementara 3 calon anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 yakni Agresius R. Kadiaman, Ferdinand Dwiko Raja Purba, dan Teguh Supangka. Pansel yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah menyerahkan ke-6 nama calon ketua dan anggota DK LPS periode 2025-2030 tersebut ke Presiden Prabowo Subianto. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Hasil proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030 menuai sorotan publik. Adanya potensi pelanggaran administrasi hingga hilangnya independensi LPS diharapkan dapat dicegah oleh Presiden dengan memilih kandidat yang tepat untuk diserahkan ke DPR. Proses seleksi ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendapat sorotan publik. Hal ini dikarenakan proses yang dilaksanakan panitia seleksi terindikasi cacat hukum. Menurut pengamat kebijakan publik yang juga manajer riset Seknas Fitra Baidul Hadi, pelanggaran yang paling disorot yakni lolosnya 2 dari 3 kandidat calon anggota Dewan Komisioner LPS yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif aktif di perusahaan jasa keuangan selama proses seleksi hingga saat ini. Baidul menilai keputusan pansel yang meloloskan nama-nama tersebut beresiko menjebak Presiden dalam pelanggaran hukum. Presiden perlu tegas. Konstitusi dan undang-undang memberi mandat agar pejabat publik dipilih secara bersih, berintegritas, secara transparan dan sesuai aturan. Presiden punya kewajiban moral dan hukum untuk menganulirnya jika terindikasi ada proses yang tidak sesuai dengan mekanisme aturan. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal meminta proses seleksi harus mengedepankan nilai independensi LPS sebagai lembaga negara. Calon yang berpotensi melanggar administrasi atau memiliki konflik kepentingan sebaiknya sudah dapat disaring kembali di meja Presiden. Bukan semata-mata karena kedekatan. Ya, kita tidak juga menafikan bahwa pemilihan itu kan juga ada faktor kedekatannya. Tapi itu bukan faktor utama. Jangan dijadikan faktor utama maksud saya. Tetap harus meritokrasi, karena itu kita harus menjaga akuntabilitas itu tadi ya. Sejumlah kalangan mendesak agar para calon yang masih aktif di lembaga keuangan segera mengundurkan diri dari jabatan eksekutif atau mundur dari seleksi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang mengatur bahwa anggota DK LPS tidak boleh menjabat di bank atau perusahaan asuransi baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang tersebut menegaskan larangan merangkap jabatan eksekutif kecuali dalam penugasan resmi atau kegiatan sosial. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Ricky Perdana Gozali resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ricky mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto pada Senin kemarin. Ricky ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68/P tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025. Masa jabatan ini berlaku selama 5 tahun. Sebelumnya Ricky menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta dan juga menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Seperti diketahui, Ricky Perdana Gozali telah berkarir di Bank Indonesia selama 30 tahun. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Winner Nusantara Jaya Tbk membukukan lonjakan laba bersih menjadi 10,27 miliar rupiah pada semester pertama 2025. Pertumbuhan ini ditopang kenaikan pendapatan hingga 170% dari penjualan rumah hunian. Emiten properti asal Batam PT Winner Nusantara Jaya Tbk atau WINR mencatat laba bersih 10,27 miliar rupiah pada semester 1 2025, melonjak tajam dari 568,47 juta rupiah di periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan WINR mencapai 23,21 miliar rupiah, naik 170,41% year on year. Seluruhnya berasal dari penjualan rumah hunian oleh entitas anak. Margin laba kotor perusahaan juga meningkat menjadi 50% dari 39,41% pada semester 1 2024. Per 30 Juni 2025 total aset WINR mencapai 484,53 miliar rupiah, tumbuh 2,97% dibandingkan posisi akhir 2024. Total liabilitas naik 3,68% menjadi 107,74 miliar rupiah, sementara ekuitas bertambah 2,77% menjadi 376,78 miliar rupiah. Kenaikan aset dan ekuitas ini menunjukkan perusahaan masih menjaga pertumbuhan meski pasar properti menghadapi tantangan. Sementara itu arus kas bersih dari aktivitas operasi turun drastis 99,65% menjadi 25,53 juta rupiah dari 7,37 miliar rupiah setahun lalu. Kas untuk aktivitas investasi tercatat negatif 8,66 miliar rupiah, lebih dalam 35,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Kas dan setara kas akhir periode berkurang menjadi 1,22 miliar rupiah, turun 16,25% year to date. Berbagi sumber, IDX Channel. Anak usaha PT PP Persero Tbk yakni PT PP Presisi Tbk atau PPRE mencatat lonjakan kontrak baru hingga 60% pada semester pertama 2025 mencapai 3,2 triliun rupiah. Hal ini didorong kinerja kuat PPRE di sektor jasa pertambangan dan konstruksi. PT PP Presisi Tbk atau PPRE mencatatkan kinerja mengesankan di semester pertama 2025. Perusahaan berhasil membuka kontrak baru senilai 3,2 triliun rupiah, meningkat sekitar 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hampir 90% dari total kontrak baru tersebut berasal dari segmentasi jasa pertambangan dan konstruksi. Hal ini menegaskan posisi PPRE sebagai pemain utama di sektor infrastruktur dan pertambangan tanah air. Dari sisi kinerja keuangan pada triwulan kedua 2025, pendapatan Persero mencapai sekitar 1,6 triliun rupiah, sebanyak 97% lebih diantaranya dihasilkan dari bisnis pertambangan dan konstruksi. Laba bersih PPRE juga terangkat dari 66 miliar rupiah di periode yang sama 2024 menjadi 75 miliar rupiah pada tahun 2025 atau naik 13,6%. Perbaikan kinerja ini didukung peningkatan gross margin dari 18,05% menjadi 19,5%. Di sisi lain, struktur permodalan perseroan tercatat membaik dengan rasio hutang terhadap ekuitas turun menjadi 1,12 kali dari sebelumnya 1,7 kali. Manajemen PPRE menegaskan pencapaian di semester pertama 2025 menjadi modal kuat untuk mengejar proyek-proyek baru di sisa tahun ini. Perusahaan menargetkan pertumbuhan kontrak dan laba yang berkelanjutan dengan fokus pada efisiensi operasional serta peningkatan kapasitas di bidang jasa pertambangan dan konstruksi. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Sariguna Prima Tirta Tbk, produsen terkemuka air minum dalam kemasan di Indonesia, memulai ekspansi besar-besaran dengan pembangunan 3 fasilitas produksi baru pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pertumbuhan dan memperkuat distribusi produk Cleo di sejumlah wilayah strategis di tanah air. Ketiga pabrik baru Cleo akan berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Pekanbaru, Riau. Untuk pembangunan fasilitas ini, perusahaan mengalokasikan dana sekitar 200 miliar rupiah khusus pembangunan pabrik dari total belanja modal sekitar 500 miliar rupiah di 2025. Pabrik baru ini akan memperkuat jaringan produksi yang kini sudah terdiri dari 32 unit di berbagai daerah. Dengan penambahan pabrik tersebut, Cleo menargetkan penetrasi pasar yang lebih luas dan efisien, khususnya di wilayah-wilayah seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Langkah ini juga berfokus pada pengurangan biaya logistik dan distribusi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, sekaligus memperkuat posisi Cleo sebagai salah satu produsen air minum dengan jaringan produksi dan distribusi terbesar di negara ini.
Cleo optimis dengan pertumbuhan penjualan dan laba bersih yang ditargetkan mencapai 2 digit pada tahun 2025. Pada 2024, perusahaan telah mencatatkan penjualan sebesar 2,7 triliun rupiah dengan laba bersih 474 miliar rupiah, meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Ekspansi pabrik dan distribusi ini diharapkan semakin memperkokoh kinerja dan daya saing Cleo di pasar AMDK nasional. Langkah agresif Cleo membangun 3 fasilitas produksi baru di tahun 2025, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan memperluas jangkauan pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, PT Formosa Ingredient Factory Tbk terus melakukan ekspansi agresif untuk memperluas jangkauan distribusi produk topping minuman boba dan jelly di seluruh Indonesia selama tahun 2025. Langkah ini diambil guna mendorong peningkatan penjualan di tengah persaingan pasar minuman kekinian yang semakin ketat. Untuk mempercepat pertumbuhan penjualan, Boba mengandalkan seluruh distribusi melalui KMDS, konsumen modern dan distribusi supermarket yang mencakup jaringan retail besar seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket lainnya. Perluasan ini memungkinkan produk Boba menjangkau pasar lebih luas dan konsumen retail modern, serta memperkuat posisi Boba sebagai pemasok utama topping di Indonesia. Meski melepas dari usaha kafe, Boba tetap fokus pada pengembangan bisnis inti sebagai produsen utama bahan baku minuman seperti tapioca pearls dan jelly. Hal ini didukung oleh strategi korporasi yang terencana untuk menjaga kualitas dan ekspansi distribusi secara simultan guna mempertahankan dominasi di pasar topping minuman kekinian. Meskipun menghadapi tantangan pada penjualan di segmen kontrak manufaktur, Boba optimis dapat meningkatkan penjualan dengan dukungan jaringan distribusi yang lebih luas. Pada semester 1 2025, perusahaan sudah membukukan penjualan sekitar 83,74 miliar rupiah, dan ekspansi distribusi ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama IHSG kembali melanjutkan penguatan bahkan menyentuh level 7.745 atau naik 1,84%. Jika kita lihat, nilai transaksi yang dibukukan pelaku pasar mencapai 10,3 triliun rupiah. 386 saham menguat, 260 saham melemah, dan 310 saham lainnya bergerak stagnan. Dan seiring penguatan IHSG yang lebih dari 1% pada sesi pertama, kita coba cermati apa saja saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers. Ada BMRI yang naik 3,6%, BBRI menguat 3,94%, BBCA juga naik 2,63%, begitu pula dengan Brand yang naik 2,29%. Sementara top losers ada saham WIFI turun 1,48%, Antam melemah 1,7%, ITMG terkoreksi 5%, BRMS melemah 1,8%. Adapun dari sisi sektoral, teknologi menguat 5,2%, industri naik 4,44%, sementara barang baku dan properti terpantau masih bergerak di zona merah. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dunia gaming kembali diramaikan oleh kehadiran mini PC gaming terbaru dari Asus. ROG NUC 2025 hadir dengan performa berpeningkat tinggi meski memiliki dimensi yang ringkas. Asus resmi meluncurkan mini PC gaming terbarunya, ROG Knight 2025. Mini PC ini mampu menawarkan performa gaming sangat kencang meski berukuran ringkas. Volume casing hanya 3 liter dan mendukung upgrade komponen dengan mudah. Secara desain, ROG Knight 2025 masih mempertahankan karakter generasi sebelumnya, namun hadir dengan logo ROG merah yang lebih menonjol, serta kisi-kisi beridentitas ROG di sisi kiri dan kanan yang berukuran besar. Untuk dapur pacu ROG Knight 2025 ditenangi prosesor Intel Core Ultra 9 265H Series 2 dengan opsi kartu grafis hingga Nvidia GeForce RTX 5080, RAM maksimal 32 GB dan SSD hingga 2 TB. Spesifikasi ini memungkinkan game E3 berjalan dengan pengaturan grafis tertinggi. Sektor pendingin menggunakan sistem dual vapor chamber dan 3 kipas pendingin.
Fitur lain termasuk pencahayaan RGB Asus Aura Sync ARGB, Wi-Fi 7, port Thunderbolt 4, dan kemampuan terhubung ke 5 monitor sekaligus. ROG Knox 2025 dibanderol mulai $2.599 Amerika untuk varian RTX 5070 Ti dengan RAM 16 GB dan SSD 1 TB. Hingga $3.199 Amerika untuk varian tertinggi dengan RTX 5080 Ti. RAM 32 GB dan SSD 2 TB. Mini PC ini menjadi pilihan menarik untuk gamer dan konten kreator. Berbagai sumber IDX Channel. Vivo bersiap memasuki era baru teknologi mixed reality dengan peluncuran Vivo Vision, headset MR canggih yang akan diperkenalkan secara resmi pada pertengahan tahun 2025. Perangkat ini membawa desain futuristik yang diduga terinspirasi dari Apple Vision Pro, menyasar pasar konsumen yang menginginkan pengalaman realitas campuran kelas premium. Vivo Vision hadir dengan desain menyerupai kacamata ski modern dengan panel kaca hitam ramping di bagian depan, lengkap dengan beberapa kamera yang berfungsi sebagai sensor pelacak gerakan dan pengenalan gestur tangan. Baterai terpisah yang terhubung secara magnetik juga menjadi ciri khas perangkat ini, memungkinkan penggunaan headset yang lebih ringan dan nyaman dipakai dalam jangka waktu lama. Selain sebagai perangkat hiburan dan produktivitas, Vivo Vision merupakan bagian dari strategi besar Vivo menuju komputasi spasial real-time. Inovasi ini tidak hanya fokus pada pengalaman visual pengguna, tetapi juga akan mendukung pengembangan robotika kelas konsumen lewat laboratorium robotika terbaru yang menggabungkan teknologi AI, model bahasa besar, dan pencitraan canggih. Vivo menargetkan peluncuran Vivo Vision pada pertengahan 2025 membuka peluang persaingan dengan headset MR lain di pasar global, khususnya Apple Vision Pro. Meski detail spesifikasi dan harga belum diumumkan, perangkat ini diperkirakan akan menawarkan pengalaman mixed reality berkualitas tinggi dengan dukungan ekosistem teknologi Bluetech milik Vivo. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kabar mengejutkan datang bagi para gamer pengguna Chromebook, di mana Google bersama Valve akan menghentikan dukungan program beta Steam untuk Chromebook mulai 1 Januari 2026. Setelah tanggal tersebut, semua game yang diinstal dalam masa beta tidak akan bisa dimainkan lagi di perangkat Chromebook. Steam untuk Chromebook pertama kali diperkenalkan sebagai program beta sejak tahun 2022 dengan tujuan mengembangkan ekosistem gaming di platform Chrome OS. Namun meski sempat hadir dalam versi alpha dan beta, layanan ini tidak pernah resmi keluar dari tahap beta. Pada akhirnya Google mengumumkan bahwa dukungan beta Steam akan resmi dihentikan pada awal 2026, menandai berakhir eksperimen ini. Penghentian ini diduga dipicu oleh keterbatasan hardware Chromebook yang sebagian besar menggunakan prosesor dan GPU terintegrasi dengan performa terbatas, kurang mampu menjalankan game Steam dengan optimal. Selain itu, katalog game yang kompatibel dengan Chrome OS sangat terbatas dan Steam kalah bersaing dengan layanan streaming game maupun ribuan game Android yang sudah bisa dijalankan di Chromebook. Meski Steam dihentikan, pengguna Chromebook tetap dapat menikmati game lewat aplikasi Android dari Google Play Store maupun layanan cloud gaming seperti Nvidia GeForce Now dan Xbox Cloud Gaming. Google juga tengah mengembangkan integrasi Chrome OS dan Android sebagai salah satu platform yang menyatukan kemampuan gaming dengan dukungan hardware yang terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong pamit undur diri. Sampai jumpa.